Halo guys, tapi di sini dan ini adalah iPad Pro 2020 atau iPad Pro generasi kedua karena iPad yang ini memang penerus dari iPad Pro generasi pertama yang ini atau yang kotaknya kayak gini yang tahun 2018 kemarin launching. Waktu itu ini pernah kita unbox juga. Nah, apa aja yang baru dari iPad Pro 2020 ini? Nggak banyak banget sih, ada 3 upgrade penting yang nanti bakal kita bahas. Sekarang kita nikmatin experience unboxing-nya dulu aja. Oh ya, sebelum kita unbox, saya mau ucapin terima kasih dulu buat toko Happedia yang udah mau minjemin iPad Pro 2020 ini buat kita unbox. Link tokonya udah saya taruh di bawah kalau Anda minat. Di sana ada jual berbagai macam jenis produk Apple dan merek lain. Cara paling gampang buat ngebedain yang 2020 sama yang 2018, dia dari wallpapernya kalau dari bungkusnya. Kalau yang 18 dia kelihatan lebih kompleks ya, kayak garis-garisnya gitu kayak banyak banget. Kalau yang 2020 dia kelihatan lebih simple. Saya sih lebih seneng yang 2018, tapi sekarang kita unboxingnya yang 2020. Yang 18 kita pinggirin aja. Oke, di sebelah kiri dia ada tulisan iPad Pro, terus di sini ada iPad Pro, ada logo Apple, dan di bawah ada logo Apple juga. Nah, di bagian belakang ini kita bakal nemuin semua informasi soal iPad Pro yang ada di dalamnya. Jadi dia ada ketulis second generation, jadi biar nggak salah pastiin aja sekali lagi. Di sini ada keterangan soal memori internalnya. Yang kita unbox kali ini adalah yang 128GB. Ada juga yang 256GB, ada yang 512GB, dan ada yang 1TB juga. Yang 64GB udah nggak zaman lagi. Kalau yang 18 kan ada, tapi kalau yang buat second generation dia udah nggak ada yang 64GB lagi. Terus di sini dia ada ketulis ukurannya 11 inci. Sebenarnya ada yang 12,9 inci, tapi saya paling senangnya yang lebih compact sih. Ini udah pas banget sesuai pengalaman saya. Dan ada varian WiFi juga, ada yang WiFi plus cellular. Kalau itu bisa dimasukin kartu SIM. Kalau yang saya ya WiFi cukup. Terus ya dipinjemin juga mau minta apa sih? Ya udahlah. Di sini ada tulisan Space Gray dan karena itu varian warnanya, karena ada satu pilihan warna lagi yaitu silver. Jadi pilihannya banyak banget. Kita mau yang silver terus nggak ada 64 sih. 512 terus yang WiFi cellular itu bebas. Kalau yang ini mungkin paling murah ya karena 128GB sama yang WiFi doang. Kalau di Singapura sih harga yang saya lihat di websitenya itu $1.200 atau 13 sampai 14 juta. Jadi mungkin yang paling murah bisa dibilang sekitar segitu harganya. Sekarang kita buka aja. Black peel, jadi bukan green peel ya. Karena dia tanda panahnya warna hitam. Oke. Di sini saya nggak bakal banyak ngomong karena ini kasih experience unboxing yang nggak ada segelnya kan, yang lebih mantep aja. Jadi ini experience unboxing bukan yang mantep, tapi malah jadinya agak bikin greget. Oke, udah kebuka. Ya. Oke. Nah, mulai. Oke, jadi langsung kelihatan layarnya. Kita taruh di pinggir dulu. Sip. Terus di sini ada Design by Apple in California kayak biasa. Ini buat dijual di Malaysia ya ngomong-ngomong. Jadi ini bukan versi yang resmi Indonesia karena belum ada. Mungkin bakal ada sekitar 3-4 bulan lagi kali di iBox atau di Digimap gitu. Mungkin harganya bakal lebih mahal kayak biasa. Kalau di sini yang versi luar harusnya bakal sama yang versi di Indonesia. Isi dalamnya ada stiker Apple, stiker favorit mungkin. Tapi udah lama nggak ngeliat orang pasang stiker Apple di mobil. Ada iPad Pro, ada iPad Pro. Jadi buku petunjuknya isinya kayak gini. Jadi gimana cara pakai si iPad Pro, petunjuk-petunjuk, ada bagian Action Center, ada cara ke App Dock, terus ada Face ID, dan lain-lain. Ini recent app ya istilahnya apapun lah. Pokoknya yang app yang lagi dibuka. Terus di sini ada kabel USB Type-C to USB Type-C karena iPad Pro itu udah pakai konektor USB Type-C. Aneh. iPhone masih Lightning tapi iPad Pro udah kayak lebih masa depan gitu. Dan karena ini bukan buat yang Indonesia, jadi dia konektornya tipenya kayak gini. Dia 18 watt. Jadi lumayan kenceng. Oke, di dalamnya ada sip, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita langsung buka si iPad-nya aja. Oke. Di sini kelihatan ya, ini salah satu bagian yang baru daripada dari si iPad Pro 2020. Jadi dia ada 2 kamera, nanti bakal kita bahas. Sekarang kita buka dulu plastiknya.
Oke. Ini plastiknya sayang nih, rapi banget. Jadi kita taruh aja. Oke, jadi di sini kita bisa langsung lihat perbedaannya sama iPad Pro yang generasi pertama. Dia ada 2 kamera, terus chipsetnya beda. Sekarang kita hidupin langsung aja, nanti bakal saya jelasin lebih jauh lagi setelah kita install aplikasinya. Bentar, ini kita lihat bodinya dulu. Selain kamera, apakah dia ada bedanya sama yang 2018? Coba kita langsung cabut si 2018 aja kali ya, biar langsung kelihatan bedanya gitu. Oke, kita mulai dari belakang. Udah kayak inspeksi aja nih. Jadi di bagian belakang, dia bedanya ada di kamera. Kalau dari garis antenanya dia sama aja. Ngomong-ngomong, ini ada magnet ya, jadi dia kayak langsung jepit. Nggak keras ya. Kok tadi kayak ada... Ya, susah ditunjukin di kamera sih, memang ada, tapi nggak segitunya. Oke, lanjut ke... Apalagi ya, di sebelah kirinya, di sini kita bisa ngelihat kalau bedanya malah nggak ada bedanya, malah di sini cuma ada 1 titik aja buat mikrofon. Terus di bagian bawah ini kamera, kalau bisa jangan saling hantem gitu, soalnya layarnya bakal lecet. Di sini bagian bawahnya juga kelihatan sama aja, ada USB Type-C dan ada 2 speaker. Terus di bagian sininya ada tombol power dan ada magnetik buat si Apple Pencil. Jadi yang saya suka dari iPad Pro itu dia kalau ada magnetiknya di sini dan Apple Pencil bisa dengan gampang kejepit di sini. Jadi saya bisa bawa Apple Pencilnya tanpa takut harus jatuh-jatuh gitu. Pas saya masukin di tas pun si Apple Pencil bisa nyangkut dengan baik. Pas saya buka dia masih nyangkut walaupun tasnya udah keguncang-guncang. Terus di bagian atas ada tombol power, 2 speaker dan 2 mikrofon. Jadi secara desain sih bodinya sama aja ya, kecuali bagian kameranya ini. Oke, yang ini. Jadi dari bezelnya pun dia ketebalannya kelihatan sama. Nah, ini baru ada magnetnya. Ini kerasa banget. Wah, bahaya ya. Tapi kalau gini dia kelihatan nempel. Nah ya, langsung. Oke, barusan bahaya banget. Sekarang kita install aplikasi aja lah yang aman. Nah, salah satu dari 3 perbedaan yang paling kerasa dari iPad Pro 2020 ini dibanding 2018 ada di chipsetnya yang udah di-upgrade dari A12X Bionic ke A12Z Bionic. Tapi walaupun secara teknis dia di-upgrade, kalau kita benchmark yang lebih baru memang bakal dapetin skor yang lebih tinggi, tapi bedanya nggak bakal bisa kerasa banget pas kita pakai. Soalnya A12X yang umurnya udah mau 2 tahun aja masih bagus banget sampai sekarang. Selama saya pakai, nggak sekalipun saya mikir, coba A12X ini lebih kenceng. Ya, nope, saya nggak pernah mikir gitu. Udah kenceng banget soalnya. Mungkin karena itu Apple nggak ambil pusing kali ya buat chipset yang loncatnya jauh. Dari A12X nggak usah ke A13X lah, itu kejauhan. Ke A12Z aja. Minimal Z kayaknya lebih tinggi daripada X kan. Ya, suka-suka kau lah Apple. Perbedaan kedua ada di kameranya, yang juga kerasa beda, jelas wong jumlahnya nambah, tapi buat pemakaian saya nggak terlalu ngaruh. Di iPad Pro 2020 ini dapetin kamera ultrawide 10 megapiksel dengan f2.4. Sama ada LiDAR juga, laser yang punya fungsi buat nge-scan ruangan kita biar tahu dimensi ruangan itu. Atau nggak usah ruangan, pokoknya barang 3D itu bisa. Yang ujung-ujungnya bakal berguna banget buat kebutuhan AR. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu kepake ya fungsi AR, tapi buat profesional yang memang mainnya di bidang 3D, fungsi ini bisa killer banget. Namanya aja iPad Pro kan, fiturnya itu buat pro banget. Nah, perbedaan ketiga, mikrofon dengan kualitas perekaman studio. Suara yang Anda dengerin ini saya rekam pakai iPad Pro 2020. Gimana, beda nggak sama suara yang saya rekam pakai mikrofon yang levelnya memang buat mikrofon banget yang dari tadi saya pakai. Kalau ini saya rekam pakai iPad Pro 2020. Sebagai perbandingan, ini hasil kualitas rekaman iPad Pro 2018. Harusnya lumayan kerasa ya.
Ya Apple nggak iklanin ini sebagai studio sih. Kesimpulan yang paling saya rasain dari iPad Pro 2020 ini, dia nggak jauh beda sama iPad Pro 2018 yang memang udah keren banget. Layarnya udah 120 Hz, speakernya udah ada 4, ketebalan bezelnya udah pas, nggak terlalu tipis atau tebel, daya tahan baterainya juga awet, seharian saya pakai aman. Udah USB Type-C juga, jadi nggak harus ribet pakai Lightning. Agak susah buat nyala iPad Pro yang 2018, makanya Apple mungkin bingung ya mau kasih apa ke yang 2020. Ya udahlah, kasih chipset yang lebih kenceng, terus kamera tambahan, sama mikrofon yang lebih bagus. Tambahan yang semua orang pasti nggak nolak buat dapat, tapi kalau kepake mungkin jarang ya. Yang paling saya tunggu dari iPad Pro 2020 ini justru keyboard dengan trackpad-nya yang sekarang belum dijual, katanya Mei nanti baru masuk. Karena aksesoris itu bakal bikin iPad Pro jadi naik level banget, sampai Apple iklanin kalau dia ini bisa gantiin komputer kan. Nanti pas udah keluar pasti saya bahas, soalnya penasaran banget. Apple Pencil aja sampai sekarang jadi komponen penting buat saya pas pakai iPad Pro. Demikian unboxing Gadgetin buat iPad Pro 2020. Terima kasih sekali lagi buat Tokopedia yang udah mau minjemin iPad-nya. Padahal kalau mau dijual langsung ke orang lain udah banyak yang nyari. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ya, sebagai pengguna ini sih masih oke banget. Apa kita beli aja?